Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dengan NIM J1A1200307. Di sini saya akan membawakan materi saya tentang status alergi terhadap makanan. Di slide berikutnya, bagian identifikasi. Melakukan observasi terlebih dahulu pada mahasiswa mengenai masalah kesehatan apa yang terjadi secara dominan pada lingkungan mahasiswa. Untuk menemukan sampel mahasiswa yang terkena penyakit alergi, saya menggunakan Google Form untuk kemudian disebarkan kepada mahasiswa yang telah saya dapatkan hasilnya melalui observasi. Google Form yang disebarkan mengandung pertanyaan seputar teori, gaya hidup, pelayanan kesehatan, serta faktor genetik. Di slide berikutnya, yaitu tentang penyakit alergi atau penjelasan dari penyakit alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh manusia terhadap benda tertentu yang seharusnya tidak menimbulkan reaksi di tubuh orang lain. Reaksi tersebut dapat muncul dalam bentuk pilek, ruam kulit yang gatal, atau bahkan sesak napas. Slide yang berikutnya, faktor-faktor yang menyebabkan alergi. Yang pertama, makanan yang dikonsumsi. Kemunculan alergi bisa disebabkan dari faktor makanan yang dikonsumsi seseorang. Tidak hanya orang dewasa saja yang mengalami alergi terhadap makanan, melainkan juga bayi. Kedua, obat dan lateks. Alergi akibat obat dan lateks ini umumnya sulit didiagnosis. Reaksi negatif terhadap kedua hal ini seringkali dianggap sebagai efek samping obat atau iritasi. Jenis obat yang kerap menimbulkan alergi adalah antibiotik penisilin. Yang ketiga, faktor genetik. Seseorang lebih berisiko mengalami reaksi alergi jika ia mempunyai anggota keluarga yang juga memiliki alergi. Walaupun begitu, bukan berarti alerginya serupa. Contohnya alergi suhu dingin, bisa saja anak atau cucunya memiliki alergi terhadap debu. Kemudian di slide yang berikutnya, prioritas pemecahan masalah kesehatan kali ini adalah mahasiswa, dikarenakan penyebab penyakit alergi dapat terjadi karena tingkat pola makan, gaya hidup, dan lain-lain. Hal yang sama dialami oleh mahasiswa, yang terkadang lupa memberi asupan untuk tubuhnya sendiri, serta merawat dan memperhatikan pola hidup. Di slide berikutnya, di sini dapat dilihat grafik data sesuai kuesioner yang saya bagikan kepada mahasiswa. Dapat dilihat sini mahasiswa berdasarkan usia, 18 tahun ada 1 orang, 19 tahun ada 3 orang, dan 20 tahun 1 orang. Dari info, kuesioner yang saya bagikan ini hanya ada 5 untuk tiap-tiap mahasiswa. Kemudian di grafik berikutnya, jenis kelamin. Ini adalah grafik dari mahasiswa berdasarkan dengan jenis kelaminnya. Laki-laki ada 3 orang, serta perempuan 2 orang. Grafik berikutnya, jenis makanan yang dapat membuat alergi. Dapat dilihat, telur 60%, kacang-kacangan 40%, serta umbi-umbian dengan 0%. Di slide berikutnya, grafik yang sama tentang jenis obat yang diminum pada saat alergi. Dapat dilihat di sini, sejenis sirup ada sekitar 60% dan obat tablet sekitar 40%. Slide berikutnya, ini adalah grafik kapan terakhir kali mahasiswa terkena alergi. Dapat dilihat sini 20% mahasiswa ada yang terkena 5 hari yang lalu, serta 80% dari mahasiswa yang terkena 2 bulan yang lalu, serta 1 bulan yang lalu sama dengan 0%. Di grafik berikutnya, yaitu mahasiswa yang pernah memaksakan memakan makanan yang menimbulkan alergi. Dapat dilihat yang warna biru tidak dengan hasil 40% dan iya dengan hasil 60%. Di slide yang berikutnya, grafik tentang mahasiswa yang terkena alergi yang langsung ke pelayanan kesehatan. Ada yang menjawab ya sekitar 80% dan tidak sekitar 20%. Di grafik berikutnya merupakan intervensi yang saya dokumentasikan kepada mahasiswa tersebut. Kemudian ini merupakan intervensi tentang alergi atau poster alergi yang saya berikan kepada mahasiswa tadi. Di slide berikutnya, intervensi
atau tindakan terhadap pasien penderita alergi ialah dengan memberi pengetahuan atau edukasi tingkat lanjut dengan pemberian penyuluhan berupa poster dan menunjukkan bukti bertemu dengan beberapa pasien sembari mengedukasikan seputar penyakit alergi yang diderita pasien, baik itu gatal-gatal, hidung tersumbat, dan lain-lain. Kemudian, bagian evaluasi, setelah memberikan kuesioner awal, pretest, untuk mengetahui sampai mana pengetahuan pasien yang menjadi target dan telah membeberkan beberapa data sebagai untuk menjaga keaslian data. Dan tahap selanjutnya adalah memberikan kuesioner kedua atau post-test untuk mengetahui sampai mana perkembangan pasien dalam melakukan preventif dan kuratif setelah melakukan searching di Google dan membaca poster yang saya telah bagikan. Dan ini adalah kuesioner kedua dan dapat dilihat grafik kedua masih sama, mahasiswa berdasarkan usia sekitar 19 tahun ada 4 orang dan 20 tahun ada 1 orang. Grafik berikutnya mahasiswa berdasarkan jenis kelamin laki-laki 80% dan perempuan 20%. Dan grafik berikutnya, grafik kedua mahasiswa berdasarkan yang telah paham tentang penyakit alergi. Dapat dilihat sini jelas, lihat 100%. Dan slide berikutnya, mahasiswa yang paham tentang penyakit alergi, dan berikutnya mahasiswa yang telah paham tentang penyakit alergi. Masih sama 100%. Berikutnya, mahasiswa yang telah paham tentang poster penyakit alergi yang akan melakukan tindakan preventif. Sini mahasiswa banyak menjawab iya, sehingga menghasilkan nilai 100%. Kemudian grafik kedua lagi tentang mahasiswa yang akan tindakan mahasiswa yang akan dilakukannya. Sini dapat lihat jawabannya sebagai berikut. Ada beberapa, yaitu menghindari segala pantangan makanan yang dapat menyebabkan alergi, meninggalkan makanan atau minuman yang biasa mengakibatkan alergi pada tubuh saya, dengan menghindari makanan yang dapat membuat kita terkena alergi. Itu adalah beberapa tindakan yang akan dilakukan mahasiswa untuk mencegah terjadinya alergi. Kemudian di slide berikutnya grafik data tentang tindakan mahasiswa yang akan dilakukan untuk terhindar dari penyakit tersebut. Yaitu menghindari segala pantangan makanan dapat menyebabkan alergi, menghindari makanan atau minuman yang bisa menyebabkan alergi. Kemudian di slide berikutnya tentang mahasiswa yang telah paham tentang poster penyakit alergi yang akan melakukan tindakan preventif. Jawabannya ya, 100%. Dan di akhir yaitu kesimpulan, berdasarkan data kuesioner awal, pretest, dan kuesioner akhir atau post-test, saya menyimpulkan berdasarkan data yang telah diperoleh pengetahuan tentang pentingnya menghindari diri dari penyakit alergi sangat baik. Dibuktikan dengan grafik data tentang pengetahuan dasar yang telah diisi oleh setiap mahasiswa, begitu sangat menjanjikan tentang materi dari berbahayanya penyakit alergi bagi tubuh yang dapat membuat seseorang yang terkena akan merasakan gatal-gatal, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Sekian dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.